Aneka pilihan kaos desain eksklusif, merchandise Fando Clothing. Order sekarang, klik link di deskripsi. Tren utama bisnis di 2025. Kayak gitu. Jadi tren utama bisnis di 2025 itu sebenarnya ada beberapa poin. Yang pertama pasti digitalisasi secara operasional. Di mana digitalisasi ini pasti pengelolaan inventorinya yang bakal kita bahas di hari ini. Selain inventory juga sebenarnya banyak banget eh, kategori-kategori atau apa ya metode-metodenya lah gitu dari layanan pelanggan terus juga hingga pemasaran digital gitu ya itu bisa kita lakukan secara otomatis. Nah teman-teman juga sekarang udah harus mulai nih ngelirik gitu atau bahkan udah mulai menerapkan sistem secara digital untuk operasional hariannya baik dari pencatatan stok terus laporan keuangan atau pemasaran secara online atau secara online. Nah, dan kedua, itu juga ada dari ketersediaan penjualan melalui e-commerce atau omnichannel. Karena kan sekarang konsumen juga udah makin beragam banget gitu ya. Dari mungkin generasi baby boomers, milenial, sekarang Gen Z, udah masuk lagi ke Gen Alpha gitu ya. Di gen-gen ini juga beda-beda nih karakteristiknya gitu. Nah, pasti konsumen juga pengen bisa berbelanja melalui berbagai channel penjualan baik offline maupun online-nya dengan experience yang lebih mulus gitu ya atau memang platform yang mereka suka gitu. Makanya di sini banyak yang ngincarnya itu konsumen itu dari omni channel-nya gitu. Nah, buat teman-teman juga udah mulai bisa nih sekarang untuk mengintegrasikan toko fisiknya dengan online gitu agar stok bisa selalu terupdate, customer juga bisa mendapat pengalaman pembelian produknya gitu. Misalkan yang fokusnya juga di jualan online, mungkin bisa coba tambah juga channel-channel penjualannya, yang mungkin cuma lewat Instagram dan WhatsApp, sekarang bisa merambah ke TikTok, terus ada ya Tokopedia, Shopee, dan lain-lain, kayak gitu. Hmm. Terus yang ketiga, trennya itu adalah penggunaan data dan AI. Karena juga udah mulai zaman AI gitu ya teman-teman. Kenapa sih penggunaan data ini di 2025 juga menjadi tren utama atau bisa dibilang penting? Karena outputnya adalah kita bisa mengambil keputusan bisnis yang berbasis data gitu. Ditambah adanya AI juga itu bisa membantu menganalisis tren penjualan, memprediksi permintaan, dan memberikan rekomendasi stok yang lebih tepat gitu. Nah, teman-teman juga di sini udah mulai bisa melirik mungkin atau menggunakan aplikasi sederhana yang bisa memberikan laporan dan insight hingga AI yang membantu memprediksi tren dan mengambil keputusan yang cerdas. Dan yang keempat itu dari sisi personalized customer experience. Kayak yang tadi aku bilang, sekarang udah makin banyak generasinya. Dalam satu generasi pun orang si A dengan si B juga nggak mungkin sama gitu kan kepribadiannya. Pasti mereka juga pengen produk atau layanan yang lebih personal dengan mereka gitu. Nah, tren di sini juga menunjukkan bahwa bisnis yang memberikan pengalaman yang customized itu untuk setiap pelanggan akan lebih unggul. Nah, teman-teman juga bisa nih nge-mixing dengan data pelanggan, misalkan menggunakan aplikasi CRM gitu ya, untuk nge-tracking riwayat pembeliannya atau produk-produk yang sering terjual di outlet dan lain-lain gitu. Oke, nah dari tren utama bisnisnya, sekarang kita ngomongin dari sisi tantangannya nih. Kira-kira ada tantangan apa aja sih di 2025 ini untuk bisnis teman-teman gitu kan? Yang pertama pasti digitalisasi yang cepat dan kesenjangan teknologi. Karena ya kita udah tahu ya sekarang teknologi udah makin pesat banget, semua juga udah serba digital gitu kan. Tapi mungkin ada teman-teman yang masih belum aware gitu, belum siap nih untuk bersaing secara digital gitu. Terus mungkin dari teman-temannya ada yang masih minim pengetahuan atau mungkin juga udah tahu, tapi teman-teman masih belum tergerak gitu hatinya untuk berinvestasi di sistem yang baru atau sistem secara digital. Yang akhirnya berdampak teman-teman bisa lambat beradaptasi atau tertinggal dari pesaing yang lebih agile secara teknologi gitu. Ya ujung-ujungnya ada kesenjangan teknologi. Contohnya ya kayak tadi tantangannya omni channel, teman-teman fokus aja jualan di satu platform gitu kan, sedangkan kompetitor jualan di 4 sampai 5 platform kayak gitu.
Yang kedua itu persaingan yang ketat. Sebenarnya ini jadi efek domino gitu dari kesenjangan teknologi dengan persaingan yang ketat. Apalagi kan sekarang juga udah makin banyak ya persaingan-persaingan dari bisnis sejenis atau mungkin eh, bisnis yang beda. Bisa dibilang satu fashion gitu ya, fashion yang satu baju anak, yang satu baju dewasa. Itu kan pasti jadi kompetitor juga. Tapi misalkan ternyata baju anaknya brand yang kita jual pun sama gitu. Karena kita mungkin ngambil dari orang kayak gitu. Itu juga bisa dibilang jadi persaingan yang ketat gitu kan. Bahkan usaha-usaha juga sekarang makin banyak terus bermunculan baik dari retail, dari F&B gitu kan. Dan persaingannya pun gak cuma skala lokal aja, tapi juga secara nasional bahkan global gitu. Nah, tantangannya teman-teman harus mencari diferensiasi dan nilai lebih gitu ya untuk memperkuat loyalitas pelanggannya atau memang unique selling point-nya lah dari usahanya teman-teman kayak gitu. Dan kenapa tadi aku bilang efek domino, hal ini juga bisa kita analisis secara cepat kalau mengadopsi teknologi secara digital gitu, manajemen digital tadi. Dan yang ketiga, itu tantangannya pasti kenaikan biaya operasional. Yang pertama, pasti harga bahan baku sekarang juga udah makin mahal gitu ya teman-teman. Terus sewa tempat juga makin mahal. Belum karena kebutuhan pokok yang makin naik, akhirnya dari karyawan juga mungkin minta naik gaji gitu. Kalau misalkan gajinya nggak dinaikin, akhirnya dia resign, kita juga yang kelimpungan gitu kan untuk cari orang baru kayak gitu. Nah, kalau nggak diimbangin dengan efisiensi yang baik, akhirnya yang harus direlakan adalah margin keuntungan yang makin tergerus. Nah, tipsnya adalah teman-teman bisa memanfaatkan teknologi untuk mengefisiensikan operasional. Kayak tadi yang sempat kita bahas lah, dari omnichannel-nya, atau mungkin secara internalnya kayak pakai aplikasi manajemen inventory gitu untuk mengurangi pemburusan dan human error. Nah, dari tren tadi dan juga tantangan-tantangan ini gitu ya, jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan nih sama teman-teman UMKM. Oke, nah ini hal-hal yang harus diperhatikan. Pertama dari ketersediaan barang. Pastikan barang yang mau kita jual itu selalu cukup sesuai dengan permintaan, terutama produk-produk yang memang fast moving gitu. Kalau teman-teman yang di F&B ya, produk apa sih yang sering terjual di outletnya gitu, di usahanya, menu apa sih yang best seller gitu ya. Kalau misalkan teman-teman yang di retail ya, produk jenis apa sih sebenarnya yang lebih banyak dibeli gitu kan. Misalkan celana apa? Celana jeans kah? Celana pendek kah? Apa? Teman-teman juga bisa, apa namanya, perhatiin ketersediaan barang tersebut di usahanya teman-teman. Yang kedua ada pencatatan yang akurat dan rapi. Karena ada miss pencatatan aja itu bisa berdampaknya besar gitu kan. Karena kita juga bisa berdampak ke kerugian atau kehilangan kepercayaan pelanggan. Nah, di sini juga berkesinambungan dengan efisiensi penyimpanan yang ketiga. Karena pencatatan yang udah akurat dan rapi tadi, pasti kita juga bisa memudahkan dalam penyimpanan tadi. Kita tahu nih, stok-stok kita tuh ada berapa aja, terus barangnya cepat rusak atau hilang apa enggak, khususnya di F&B ya. Apalagi kalau F&B ngomonginnya expired date gitu kan. Itu yang bakal kita bahas juga nanti. Nah, yang terakhir yang harus diperhatikan adalah adaptasi secara teknologi. Nah, teman-teman bisa pilih aplikasi atau sistem digital yang sesuai dengan kapasitas bisnisnya teman-teman. Di sini yang tahu bisnisnya teman-teman ya teman-teman sendiri gitu kan. Seberapa besar, seberapa capable untuk menerapkan sistem gitu kan. Nah itu bisa mulai mengadaptasi teknologinya dan memilih sistem digital yang sesuai dengan kapasitasnya teman masing-masing. Nah, dari semua hal ini, empat hal tadi, ketersediaan barang, pencatatan yang akurat dan rapi, efisiensi penyimpanan, terus juga adaptasi teknologi, ujung-ujungnya bermuara ke manajemen stok digital. Kayak gitu. Apa sih sebenarnya manajemen stok atau inventory gitu ya? Sebenarnya secara gampangnya itu tuh kayak aktivitas teman-teman sehari-hari yang tujuannya untuk memanage tadi, yaitu mengontrol, memantau, mengatur gitu ya jumlah barang yang dimiliki sama teman-teman di outlet maupun di gudang. Baik dari bahan baku kalau F&B, terus ada bahan setengah jadinya kayak mungkin kuah atau campuran sirup dan lain-lain gitu kan. Bahkan produk jadinya yang siap dijual. Kayak di fashion kan kayak gitu ya, udah produk jadi yang siap dijual nih. Berapa banyak sih stoknya yang ada di outlet, yang ada di gudang, kayak gitu.
Nah, si sistem ini yang bakal memastikan bahwa barang selalu tersedia dalam jumlah yang optimal. Yang tadi harus diperhatikan ya, dari ketersediaan barang, kita tahu jumlahnya pasti terus optimal, terus pencatatannya juga rapi dan efisiensi penyimpanan. Akhirnya stoknya juga nggak berlebih, jadinya kita nggak boros tuh terlalu banyak uang yang dikeluarkan atau modal yang dikeluarkan untuk nimbun si stoknya, terus juga nggak kekurangan yang menyebabkan kehilangan potensi penjualan. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih digitalisasi stok itu penting gitu ya? Nah, di sini ada 4 buah riset, teman-teman, di tahun 2023 dan 2024 terkait digitalisasi stok. Yang pertama dari McKinsey Company, itu bisnis yang menerapkan sistem manajemen stok digital mampu meningkatkan efisiensi operasional hingga 20-30% karena prosesnya jadi lebih otomatis dan minim kesalahan. Yang kedua ada riset dari National Retail Federation. Bisnis yang memakai inventory digital mengalami penurunan kehilangan barang sekitar 15-25% karena lebih mudah mendeteksi anomali atau ketidaksesuaian stok secara real time. Yang ketiga dari Deloitte, 70% bisnis yang beralih ke manajemen stok digital mampu mempercepat waktu pemrosesan hingga 35% lebih cepat dibandingkan dengan sistem manual. Dan yang terakhir dari Kementerian Koperasi dan UMKM Indonesia, sekitar 30% UMKM yang sudah menerapkan sistem digitalisasi stok terbukti mengalami peningkatan omset rata-rata sebesar 15-20% dalam 1 tahun setelah implementasi. Jadi sepowerful itu teman-teman, digitalisasi stok gitu ya. Peralihan dari stok pencatatan secara manual ke digital karena efeknya memang sepowerful itu gitu. Kita bisa 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 meminimalisir kehilangan barang, kita bisa naikin revenue-nya gitu kan. Itu. Nah, sekarang kita bahas satu persatu apa aja sih sebenarnya prinsip dasar manajemen stok gitu ya. Di sini juga sama, baik F&B maupun retail, prinsip dasarnya itu sama. Yang pertama, prinsip kecukupan. Nah, jadi di sini kata kuncinya itu cukup, teman-teman. Dan prinsip-prinsip ini saling berkaitan satu sama lain juga sebenarnya. Dan di sini kata kunci yang pertama itu cukup. Jadi kita nggak berlebih, kita nggak kurang juga gitu kan. Jadi teman-teman juga bisa pastiin persediaan barang itu cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional dan permintaan pelanggan. Kayak gitu. Kecukupan di sini ya teman-teman juga bisa memprediksi gitu. Dicukupin aja stoknya atau dilebih banyakin stoknya untuk produk-produk yang fast moving. Tapi mungkin yang lambat terjual ya nggak usah terlalu banyak stoknya kayak gitu. Yang kedua itu ada dari prinsip akurasi. Nah, data stok yang akurat antara yang tercatat di sistem dengan yang ada secara fisik itu harusnya sama kalau enggak ya nggak terlalu jauh lah perbedaannya gitu. Karena kita juga butuh yang namanya stok opnam. Khususnya di F&B gitu. Karena F&B pasti ngomonginnya ada barang spoil, ada barang waste gitu ya. Terus mungkin ada barang yang expired gitu. Kan makanya pasti mungkin ada selisih nih antara sistem dengan fisik. Tapi harusnya itu minim, nggak terlalu banyak gitu si perbedaannya gitu. Yang ketiga, ada prinsip first in, first out. Barang yang masuk lebih dulu harus dikeluarkan lebih dulu. Kayak gitu. Apalagi khususnya di F&B gitu ya, yang tadi ngomongin kadaluarsa, terus juga kita apa namanya produk-produk yang cepat rusak gitu ya, atau mungkin yang nggak bisa disimpan lama, hari ini dibikin harus habis hari ini kayak gitu kan. Itu juga jadi salah satu prinsip manajemen stok, first in, first out. Yang keempat, itu ada prinsip pengendalian stok minimum dan maksimum. Jadi teman-teman juga bisa ngatur nih, bisa bisa implementasi di outletnya masing-masing, bisa menetapkan batas stok minimumnya agar kita tahu nih jumlah stok yang udah menipis itu bahan apa aja dan kapan kita harus beli lagi gitu. Contohnya kayak tadi, contohnya kayak beras gitu ya. Kalau berasnya sisa 5 kilo, kita harus beli lagi nih. Jadi teman-teman tahu stok minimumnya biar nggak kehabisan gitu. Dan teman-teman juga tahu nih stok maksimumnya agar nggak berlebihan di sisi inventory. Balik lagi ke tadi poin nomor satu yaitu prinsip kecukupan gitu kan. Kayak teman-teman stok beras sisa 4 kilo harus segera beli lagi gitu. Tapi teman-teman belinya langsung 2 karung atau 50 kilo. Padahal beli 1 karung juga cukup sebenarnya. Kayak gitu. Jadi ini prinsip pengendalian stok minimum dan maksimum.
Dan yang terakhir atau yang kelima itu ada prinsip pencatatan yang konsisten. Semua barang yang masuk dan keluar itu teman-teman harus catat dengan konsisten dan disiplin. Sama seperti prinsip akurasi tadi, ya datanya udah akurat, teman-teman harus terus input secara konsisten dan disiplin agar semua stoknya dan pergerakan si stoknya, baik barang masuk atau keluar atau ada yang terjual gitu, itu semua tercatat dengan rapi. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman, kenapa sih wajib menggunakan manajemen inventory digital gitu? Kenapa nggak manual aja? Sebenarnya ada beberapa poin gitu ya. Di sini kurang lebih ada 3 poin kenapa manajemen inventory digital itu menjadi penting gitu. Mungkin nanti aku bisa sharing juga. Yang pertama pasti satu sistem yang terintegrasi, di mana teman-teman akhirnya bisa menggabungkan semua data yang penting dalam satu sistem ini. Kayak data stok keluar masuk gitu ya, pembeliannya, terus ada riwayat pembelian barangnya, terus si penjualan harian, laporan keuangan, dan lain-lain kayak gitu. Beda cerita dengan teman-teman mungkin yang catatnya secara manual. Kayak mungkin ada buku A, buku B, buku C. Pas mau lihat catatannya, ini tuh saya nyatetnya di mana ya gitu. Pembelian terakhir di buku C kah? Atau misalkan pakai Excel, ada beberapa file Excel yang berbeda gitu kan. Yang akhirnya teman-teman malah bingung gitu dalam administrasi. Kayak gitu. Nah, dengan adanya satu sistem terintegrasi ini, akhirnya mengurangi hal itu, mempermudah pencarian data juga, dan juga bisa menghemat waktu, karena semua informasi bisa diakses secara cepat dan mudah, teman-teman. Yang kedua itu meminimalisir human error. Kayak gitu. Karena kan kalau pencatatan manual mungkin bisa ada misinputan gitu ya. Atau malah salah hitung, lupa nulis, atau malah yang lebih parah lupa input gitu. Akhirnya akibatnya si stoknya tuh habis karena salah hitung. Jadi kita nggak tahu nih si stoknya tuh udah mulai menipis, kita jual, jual, jual terus, taunya habis. Pas orang mau beli, barangnya nggak tersedia kayak gitu. Atau malah kita salah kirim barang ke pelanggan atau nggak sesuai antara laporan dan stok fisik kayak gitu. Nah, dengan sistem digital itu pasti akurasi tadi jauh lebih tinggi, terus lebih terpercaya juga saat kita stok opnam. Kalaupun ada minus, harusnya masih bisa kita toleransi dan mengurangi risiko rugi karena salah data. Dan yang lebih parah teman-teman, selain meminimalisir human error, itu meminimalisir human fraud kayak gitu. Nah, di sini aku bakal coba angkat satu studi kasus salah satu klien aku juga sebelumnya. Itu ada di Bandung. Ini sebenarnya usahanya F&B ya teman-teman. Jadi dia itu ada 4 outlet. Sebelum menerapkan sistem inventory secara digital, dia nggak tahu tuh pergerakan stoknya itu seperti apa gitu kan. Akhirnya dia pilih untuk menerapkan sistem digital karena outletnya juga sudah semakin bertambah gitu kan. Pas dia mulai menerapkan sistem inventory digital di bulan pertama, kedua, ketiga, bingung tuh. Kok setiap akhir bulan stok opnam tuh terlalu besar menurut mereka gitu. Selisih stok real dan stok di sistem itu terlalu banyak. Akhirnya di bulan keempat mereka menemukan human fraud di outletnya kayak gitu. Ada 4 orang yang melakukan human fraud dan ditaksir ke 4 bulan ke belakang kerugian yang ditaksir itu bisa sekitar 150 juta lebih gitu. Nah, itu kan bahaya banget karena kita yang awalnya nggak tahu nih kok stoknya harusnya masih 10 kilo misalkan si beras, tapi kok realnya sisa 4 kilo ya. Harusnya kan di sistem 10 kilo gitu. Itu kan jauh banget bedanya. Marginnya beda, apa, si margin stoknya itu bedanya jauh banget gitu. Itu yang ketahuan 4 bulan ke belakang. Kita bisa bayangin berapa tahun sebelumnya, sebelum mereka menerapkan si inventory digital ini. Berapa potensi kerugian yang bisa mereka capai gitu kan. Gitu. Itu akhirnya kenapa wajib inventory secara digital. Dan yang terakhir, itu juga ada yang namanya memudahkan skalabilitas. Nah, jadi saat teman-teman pengen scale up bisnisnya, pengen nambah cabang gitu kan, dengan inventory digital sangat efektif dan sangat mudah akhirnya. Karena saat teman-teman buka cabang baru, teman-teman tinggal integrasiin aja dan implementasi ke outlet yang barunya gitu. Terus teman-teman juga nggak perlu datang ke satu-satu outlet, teman-teman tinggal buka aja di sistem gitu kan, di outlet A stok berapa, outlet B stoknya berapa, kayak gitu. Karena di sini juga ada studi kasus, mungkin teman-teman juga udah tahu ya, ini aku sebut brand aja, namanya Ayam Geprek Pak Gembus. Jadi si Ayam Geprek Pak Gembus itu, dia kan modelan franchise ya teman-teman. Nah, si Ayam Geprek Pak Gembus itu, dia buka franchise,
Dan saat makin masif outletnya banyak, banyak review negatif gitu. Akhirnya yang masuk ke manajemennya yang keprek Pak Gembus. Bilang, oh kalau outlet yang di A tuh kok sambelnya aneh ya gitu. Atau misalkan menunya nggak enak, nggak kayak di outlet yang B. Terus kok di outlet yang ini ayamnya lebih kecil gitu. Akhirnya saat ayam geprek Pak Gembus itu di company saya sebelumnya menerapkan sistem digital, akhirnya dia tahu harusnya kan franchise itu beli bahan bakunya ke outlet pusat atau ke gudang pusat. Pas dia pakai inventory digital, penjualannya ada, tapi kok nggak ada pembelian ke outlet pusat. Akhirnya mereka bikin SOP harus beli ke outlet pusat agar si kualitas ayamnya tuh atau sambal itu terjaga. Karena kan mungkin sebagai pemilik franchise gitu ya ngerasa, oh ya udah resepnya kan mungkin pakai cabai untuk sambal. Ya udah cabai apapun bebas gitu. Itu jadi bisa itu itu jadi Nggak jadi main. Tadi katanya mau main. oke, sorry, aku lanjut ya. Jadi apa namanya? Saat mereka udah mulai banyak si outletnya, si MKP Gambus ini, akhirnya bikin SOP itu. Si franchise wajib beli ke outlet untuk menjaga kualitas yang sama. Gitu. Jadi inilah kenapa teman-teman wajib mengimplementasikan manajemen stok secara digital di outletnya teman-teman. Oke. Nah, manajemen inventory atau stok yang baik itu bakal menyebabkan beberapa hal positif, teman-teman. Yang pasti tadi, mengurangi biaya penyimpanan gitu ya. Kita nggak perlu overstock, eh, pembeliannya terlalu banyak gitu. Akhirnya kita malah kepotong marginnya. Mungkin kalau kita ngomong omsetnya gede, tapi ternyata arus kasnya malah negatif gitu kan. Kan itu sama aja bohong sebenarnya. Terus juga meningkatkan kecepatan produksi dan pelayanan. Yang ketiga, memberikan data yang akurat dan pengambilan keputusan bisnis. Kayak gitu. Nah, di sini manfaatnya, sorry, itu. Nah, untuk manfaatnya sendiri, teman-teman jadi bisa tahu atau monitoring secara real time untuk stoknya. Kayak tadi, apalagi outletnya udah makin banyak, baik F&B, baik retail, outletnya makin banyak, teman-teman udah tahu gitu. Stok di outlet A ada berapa, stok di outlet B ada berapa. Atau mungkin kalau teman-teman F&B, ada juga stok outlet, ada juga stok gudang gitu. Teman-teman bisa monitoring itu semuanya secara real time. Karena tanpa harus ke outlet masing-masing atau ke gudangnya gitu. Terus teman-teman juga jadi bisa dapat notifikasi atau reminder kalau stoknya udah sedikit atau udah nggak pada luarsa gitu. Terus teman-teman juga bisa memudahkan kontrol stok di beberapa lokasi sekaligus. Yang kedua, itu ada laporan dan analisis yang cepat. Dengan inventory secara digital, teman-teman bakal dapat laporan secara cepat gitu ya, produk apa aja yang paling banyak terjual, terus tren penjualannya seperti apa gitu kan, terus prediksi kebutuhan stok berdasarkan data historisnya itu seperti apa. Teman-teman bisa ngebuat, bisa dapat laporan secara cepat dan langsung menganalisis hal tersebut, kayak gitu. Kayak tadi contohnya si AMDP Gembus gitu ya. Ya dengan laporan yang ada, analisisnya akhirnya bisa dilakukan secara cepat. Atau misalkan kayak teman-teman yang di retail juga bisa ngeliat nih trennya. Oh sekarang lagi banyak keluarnya itu ternyata katalog produk anak. Ya udah stok yang di apa mungkin kita bikin keputusannya ya udah stok yang akan kita tambah adalah produk-produk baju anak dulu gitu kan. Atau pasti teman-teman juga bakal ngikutin tren kayak mau Idul Fitri banyak jual baju-baju Ramadan kayak gitu untuk Lebaran gitu kan. Karena kan itu juga berdasarkan tren. Terus yang ketiga itu ada efisiensi biaya yang tadi sempat kita bahas juga. Karena itu jadi salah satu masalah yang besar juga buat teman-teman karena stoknya berlebihan atau yang paling parah adalah dead stock kalau di retail gitu. Kita udah ngestok banyak, setahun kemudian barang ini nggak laku-laku gitu karena dead stock atau mungkin karena ya udah ketinggalan zaman gitu seproduknya atau kayak gimana kita nggak bisa lihat trennya tapi kita malah nambahin si stok barang tersebut akhirnya ya nggak laku gitu untuk dijual. Nah, dengan inventory digital akhirnya bisa membantu teman-teman untuk mengatur rotasi stok. Yang tadi ada first in first out kayak gitu. Terus kita bisa identifikasi barang apa aja sih yang geraknya tuh lambat gitu. Jadi kita bisa tahu
apa namanya, yang lambat apa, yang cepat stoknya kita tambahin, kita banyakin, yang lambat kita buatin strategi promosi untuk keluar dulu deh dari outlet kita gitu kan. Yang penting apa namanya, nggak jadi barang mandek gitu, nggak jadi dead stock gitu. Dan kita juga bisa mencegah pembelian stok yang nggak perlu karena prediksi yang akurat tadi. Kayak contohnya tadi ngomongin beras. Sebenarnya pas sisa 4 kilo kita beli satu karung juga cukup. Tapi karena kitanya menggebu-gebu gitu ya, malah beli 2 sampai 3 karung, akhirnya yang berlebihan gitu pembelian stoknya. Dan yang terakhir itu manfaatnya dari peningkatan kepuasan pelanggan. Ya karena sekarang pasti pengen pelanggan itu menginginkan ketersediaan barang yang cepat dan konsisten kayak gitu. Kalau tadi F&B dari sisi rasa, kualitas dan lain-lain. Terus dari teman-teman retail juga sama. Ini kok barangnya out of stock mulu gitu kan. Nah, akhirnya ya sistem inventory digital ini bisa ngasih tahu gitu, selalu up to date dan pelanggan juga nggak kecewa gitu karena barang yang mau dipesannya itu habis atau harus nunggu lama kayak gitu. Akhirnya ya pasti kepuasan pelanggannya juga akan meningkat. Ini salah satu contoh juga sih sebenarnya. Apa namanya? Sebenarnya sebelum saya tadi ke sini ke kafe ini, sebenarnya saya tadi datang dulu ke kafe yang lain teman-teman. Udah sampai di depan outletnya, pas mau pesen, si tetehnya bilang, "Ah, punten kita eh, menu makanan ya, si donatnya sama minumannya lagi nggak ready katanya. Ini lagi dikirim dari gudang, cuman belum datang-datang." Akhirnya kan saya mau nggak mau pindah tempat, potensi kehilangan omset tuh outlet yang tadi. Kalau saya tetap di situ, saya bisa beli minuman, beli makanan kayak gitu. Akhirnya ya saya pribadi jadi males lah datang ke outlet itu lagi gitu kan. Nah, itulah kepuasan pelanggan teman-teman. Nah, akibat tidak menggunakan manajemen inventory digital, yang pertama tadi stok habis, pelanggan kecewa, itu real banget. Barusan tadi jam 1-an tuh kayak gitu datang ke outlet, tahunya si donatnya nggak ready, terus minumannya juga harus nunggu gitu karena dikirim dari gudang, tapi katanya nggak sampai-sampai gitu kan. Ditanya kira-kira sampainya kapan teh? Aduh masih belum tahu kak katanya. Ya udah ya mau nggak mau saya harus pindah tempat gitu kan. Akhirnya kecewa gitu. Terus yang kedua, overstock dan kerugian. Kita stoknya terlalu banyak menyebabkan kerugian karena ya uangnya malah jadi minus gitu. Omset oke kita ngomongin omset bagus tapi arus kasnya malah minus, malah negatif kayak gitu. Terus yang ketiga juga akhirnya pekerjaannya berulang dan tidak efisien. Karena kita harus ngecek terus tuh stoknya secara manual, bahkan mungkin setiap jam atau setiap hari gitu kan. Ini untuk besok aman gak ya kita jualan gitu kan, kalau nggak pakai manajemen inventory digital. Kalau lewat digital kan tinggal kita cek aja dari sistem. Oh, kayaknya untuk besok masih aman nih. Karena tadi ada reminder stok menipis dan lain-lain kayak gitu. Nah, di sini ada 7 langkah mudah menerapkan manajemen stok digital untuk teman-teman UMKM. Jadi yang pertama itu ada identifikasi dan catat semua produk. Jadi teman-teman tinggal melakukan ini aja nih untuk menerapkan si inventory digitalnya. Teman-teman identifikasi aja dan catat semua produk yang ada di outlet teman-teman. Kalau dari F&B ya produk bahan bakunya apa aja. Terus bahan setengah jadinya apa aja, pakai bahan baku apa aja di situ. Terus kalau misalkan dari teman-teman retail, kategori fashionnya ada apa aja. Terus misalkan dari katalog baju anak warna apa aja, ada warna merah, warna biru, warna hijau misalkan. Belum size-nya gitu kan. Ada S, M, L gitu. Itu semua harus catat, diidentifikasi dan catat produknya. Kayak gitu. Barulah kita bisa masuk ke langkah yang kedua. Kalau udah dicatat. Nah, langkah yang kedua, teman-teman udah mulai bisa nih colek-colek atau misalkan cari tahu informasi gitu ya terkait dukungan aplikasi yang sesuai sama bisnisnya teman-teman. Kayak gitu. Setelah semua barang terdata, teman-teman bisa coba cari sistem apa sih yang bisa membantu gitu kan untuk bisnisnya teman-teman sesuai kapasitas usahanya juga. Dan teman-teman juga nggak usah buru-buru dalam menentukan aplikasi yang akan dipakai untuk aplikasi digital ini gitu. Nah, di sini ada beberapa pertimbangan yang mungkin teman-teman bisa pakai gitu ya. Yang pertama, user friendly. User friendly itu maksudnya gampang dipakai dan gampang dipelajari gitu. Maksudnya kita lihat sekilas, coba-coba sekilas juga, oh udah ngerti nih flow-nya kayak gimana. Kayak gitu. Jadi nggak ribet lah dipakainya. Terus yang kedua, pastiin juga itu
sistem yang teman-teman pilih atau teman-teman lagi deketin gitu ya, itu punya fitur dasar seperti pencatatan stok, laporan penjualan, sama notifikasi restock. Itu juga penting banget. Dan yang ketiga, pasti balik lagi terjangkau dari segi biaya, sesuai sama kapasitasnya teman-teman. Nah, jangan sampai akhirnya karena buru-buru, dari biayanya over budget gitu kan, teman-teman maksain karena harus nambah fitur yang komplit misalkan, dan ternyata nggak user friendly kan, jadinya juga malah costing gitu. Dan yang perlu diperhatiin juga teman-teman ya, di sini fokusnya tetap generate revenue buat bisnisnya, nge-scale up bisnisnya gitu, bukan mempelajari sistemnya kayak gitu. Makanya kenapa kalau bisa carinya yang user friendly dan memang fit sama kebutuhannya teman-teman kayak gitu. Jangan malah nanti setelah berjalan teman-teman malah fokus ngurusin sistem mulu, bukan ngurusin usahanya gitu. Ujung-ujungnya usahanya ya tetap rugi gitu kan, tetap ada overstock gitu. Itu jangan sampai kayak gitu teman-teman. Oke. Terus yang ketiga itu ada input data secara lengkap. Nah, setelah tadi diidentifikasi, terus udah didata, sekarang teman-teman input tuh datanya secara lengkap ke sistem yang udah dipilih tadi. Baik dari nama produk, terus kalau misalkan SKU produknya gitu ya, kode barangnya, apalagi di retail gitu kan butuh banget yang namanya SKU. Terus harga jualnya berapa, harga pokok atau harga belinya berapa, jumlah stok awalnya berapa gitu. Karena semakin lengkap data yang diinput, teman-teman juga bakal dapat hasil yang lebih akurat. Gitu. Lanjut, itu ada yang keempat, itu lakukan input data secara bertahap, teman-teman. Jadi teman-teman juga nggak perlu buru-buru saat menginputannya, pengen sehari beres gitu. Karena ngomongin inventory digital, itu kalau misalkan ada salah input aja di sistem, itu akibatnya fatal, teman-teman, ke depannya. Gitu, pasti mistock terus ujung-ujungnya. Akhirnya saling salah-salahin gitu kan, ini yang salah kita apa sistemnya gitu kan. Itu jangan sampai keburu-buru untuk inputin datanya. Karena ini juga pernah tuh ada kejadian di merchant saya juga. eh, Dia sempet tuh komplain gitu kan. Mas, ini kok si stoknya, si HPP-nya gede banget ya, dia bilang. Harga jualnya, taruhlah harga jualnya cuma 10.000, tapi si HPP-nya kok 75.000 ya Mas gitu kan. Akhirnya sama tim kita dicek tuh di sistemnya. Oke kan, coba kita cek dulu ya. Karena dia bilangnya ini bug sistem nih gitu kan. Ternyata pas kita tahu, itu produknya, dia tuh salah input. Yang harusnya si resepnya itu cuma penggunaannya satu botol, dengan satu botol itu isinya 750 mili, dia input konversi unitnya di botol, tapi gramasinya itu di 750. Jadi pemakaiannya kayak satu menu tuh pakai 750 botol. Makanya akhirnya HPP-nya gede banget terlihatnya by system gitu kan. Dan pas kita ngobrolin lagi, memang itu ternyata produk baru. Produk baru, mereka baru beres R&D, terus mereka keburu-buru nih input di sistemnya. Nah, akhirnya malah terus kayak gitu. Nah, itu kan akibatnya bakal fatal juga saat pembacaan laporan di sistemnya teman-teman gitu. Oke, yang kelima itu ada pelatihan secara internal. Nah, digitalisasi ini juga hanya bisa efektif kalau timnya teman-teman itu juga bisa ikut terlibat gitu dan bisa paham cara penggunaannya. Karena tetap yang namanya bisnis kita nggak bisa one man show. Walaupun kita udah tetap dibantu sistem, kita bisa terbantu dengan meminimalisir manpower betul. Tapi pasti teman-teman ingatin juga timnya itu harus bisa menggunakan sistemnya. Apalagi kalau misalkan teman-teman yang outlet yang udah banyak atau punya tim purchasing sendiri, tapi tim purchasingnya nggak bisa nih untuk ngestok apa, catat barang masuk, pembeliannya kayak gimana, stok of name kayak gimana, mereka nggak ngerti gitu kan. Nah, jadi teman-teman juga bisa latih secara internal dari kayak cara masukin transaksi penjualan, cara ngecek stok gimana, gimana cara lihat laporannya dan lain-lain. Yang keenam, teman-teman juga bisa pantau secara berkala atau melakukan stok opnam gitu ya, atau melakukan audit internal lah, bisa sebutannya juga. Nah, teman-teman juga bisa stok opnam aja terus. Mungkin yang secara manual sekarang stok opnamnya mungkin harian gitu. Nah, dengan adanya sistem itu eh, hopefully bisa ngebantu jadi mingguan atau bahkan bulanan gitu. Jadi ya idealnya memang nggak harus setiap hari sih stok opnam itu, karena stok opnam kan juga butuh waktu ya. Terus kita harus harus nge-stok lagi. Oh, besok harus beli A B C D gitu kan. Ya kita bisa bikin
per minggu aja. Jadi kita beli selama seminggu ke depan, barang-barangnya harus cukup selama penjualan seminggu kayak gitu. Biar nggak habis waktu juga, terus teman-teman juga nggak capek gitu untuk stok opening tiap hari gitu. Dan yang terakhir, evaluasi secara rutin. Evaluasi di sini bersifat untuk eksternal sistemnya gitu. Gimana sih penggunaan si sistem inventory digitalnya tuh, catatan penjualannya, mingguannya gimana, bulanannya gimana. Terus dengan pakai sistem ini malah memudahkan atau malah membingungkan gitu kan. Terus ada sering error apa enggak, atau mungkin teman-teman udah makin scale up, ada fitur tambahan apa nih, kira-kira si sistem ini tetap bisa mengcover atau enggak. Nah, itu jadi bahan-bahan evaluasi secara rutinnya teman-teman. Agar si sistem itu sebagai support sistemnya itu tetap bisa membantu kebutuhan bisnisnya teman-teman. Jangan sampai dengan adanya sistem yang tadi aku sempat bilang, malah jadi fokusnya kepecah. Teman-teman yang harus jualan produk gitu ya, ngegenerate revenue, ngegenerate omset, malah fokus mikirin si sistemnya. Ujung-ujungnya usahanya terbengkalai kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu teman-teman. Atau malah udah beli mahal-mahal, si sistemnya nggak kepake. Kayak gitu, tapi jangan sampai juga. Nah, dari 7 langkah penerapan tadi, dari nomor 1 sampai nomor 7, ini ada 4 kunci suksesnya untuk digitalisasi stok pertama kali. Yang pertama tadi, sabar dan bertahap. Teman-teman nggak perlu buru-buru untuk menyelesaikan semuanya dalam sehari. Santai aja teman-teman, ini bukan project bikin candi kok gitu kan. Apalagi ini buat usahanya teman-teman biar tetap sustain, biar bisa scale up juga gitu kan. Jadi ya sabar aja, sabar dan bertahap, nggak usah buru-buru. Terus yang kedua juga, libatkan tim. Jangan kerja sendirian teman-teman. Teman-teman pasti punya partner, terus punya karyawan juga gitu kan. Ya pelan-pelan karyawannya juga harus diajarin gitu. Terus yang ketiga, jangan takut bereksperimen. Coba aja dulu beberapa sistem gitu ya sebelum mendapatkan mana yang paling nyaman. Coba aja free trial dulu kayak atau apa gitu kan. Kira-kira fit apa enggak nih di sistemnya teman-teman gitu. Dan yang keempat, fokus pada manfaatnya. Teman-teman perlu ingat dengan digitalisasi stok ini, tujuannya ya agar stoknya lebih rapi, lebih efisien dan mengurangi kerugian gitu. Oke. Nah, selanjutnya aku izin sedikit berbicara terkait Opeper ya, teman-teman. Jadi, Opeper ini kita sebagai partner bisnis, memang kita kalau ngomongin ekosistem lebih fokusnya ke F&B, di mana kita itu dalam satu aplikasi semua solusi terintegrasi, baik dari sistem pos digital, ada QR digital, kita juga punya website penjualan dengan sistem delivery tanpa komisi, terus kita juga bisa reservasi, absensi, kita punya data pelanggan, dan kita juga punya yang itu dari tadi kita bahas di hari ini, yaitu manajemen inventory. Nah, kurang lebih untuk manajemen inventory-nya sendiri, teman-teman. Jadi kita bisa lihat ya di sini, eh, dari sisi sistem itu yang tadi harus bisa kasih tahu mana stok menipis, mana stok yang masih ada, mana stok yang habis gitu ya. Nah, di sini ada tampilan dari sisi dashboardnya kita gitu. Di mana sih stoknya, mana nih yang masih ada, mana yang udah mulai menipis, ada buttonnya juga, kita bisa filter itu, dan kita juga bisa lihat summary stoknya saat ini tuh ada berapa, harga bahan bakunya berapa, kapan terakhir di update gitu ya si bahan baku itu. Sama kita juga bisa lihat detail pergerakan stok bahan bakunya, dari bahan masuk berapa harga belinya, terus kalau ada penjualan di POS-nya langsung otomatis terpotong si stoknya gitu kan. Terus kalau saat stok opnam itu ada selisih berapa gramasinya, siapa yang melakukan stok opnamnya, itu bisa semua tercatat dari sisi manajemen bahan bakunya. Terus kita juga ada yang namanya konversi unit, teman-teman. Ini juga buat teman-teman UMKM sebenarnya penting gitu. Apalagi khususnya di F&B. Karena untuk mempermudah penginputan pembelian. Contohnya kayak teman-teman pakai beras gitu ya. Beras itu mungkin makainya gramasi untuk jadi nasi gitu kan. Mungkin 100 gram, 500 gram gitu. Tapi mungkin teman-teman belinya per karung 25 kilo. Nah, saat teman-teman beli, teman-teman tuh bisa input kita belinya berapa karung gitu kan, 1 karung, 2 karung, nanti by sistem akan otomatis mengkonversinya sendiri jadi 25.000 gram atau 50.000 gram pembeliannya. Jadi nggak perlu ribet di awal gitu.
Terus juga kita bisa connect ke resep menu di mana outputnya pasti potong stok secara otomatis saat menu tersebut terjual. Contohnya di sini kayak ada produk kopi susu, terus ada 5 bahan dasar, maaf, beberapa pemakaiannya, dan nanti akan otomatis menghitung HPP juga dari bahan baku tersebut yang diinput ke resep. Karena berdasarkan pembelian juga nanti si harga HPP-nya itu. Itu untuk pemakaiannya berapa, akhirnya HPP-nya kejual, akhirnya outputnya kita bisa tahu margin secara real time dari produk tersebut. Kayak gitu. Misalkan si kopi susu, kategorinya apa, nah itu margin laba kotornya berapa dari total penjualan kotor, sih, berapa di laba kotor. Kayak gitu. Dan teman-teman juga akhirnya bisa mengukur masalah penjual, pengen margin jadi berapa gitu. Dan yang pasti dari semua ngomong inventory tadi muaranya ada di laporan arus stok. Nah ini yang teman-teman harus bisa perhatikan juga untuk saat ini gitu ya. Kita bisa ngeliat arus stok masuk, arus stok keluarnya gitu kan. Terus kita juga bisa lihat jumlah barang spoil atau waste-nya saat stok opnam. Di sini ada stok mulai, stok penjualan, ada penambahannya berapa gitu ya. Terus kita juga bisa melihat bahan baku yang paling banyak terpakai, yaitu tadi untuk budget planning gitu kan. Oh daripada ada apa bahan yang nggak keluar sama sekali gitu kan. Contohnya kayak ini ada si somai frozen gitu. Dia ada nih stoknya sama frozen tapi nggak ada penjualan sama sekali. Ya udah kita nggak usah tambahin lagi gitu. Kita nggak usah beli lagi, kurang lebih kayak gitu. Dan bahkan kita juga bisa lihat sisa value atau nilai barang tersebut yang ada di gudang atau di outlet itu. Sebenarnya apa namanya modal kita tuh ada berapa sih yang udah dalam bentuk barang gitu kan. Biar kita tahu apa namanya budget planningnya tadi. Untuk pembelian stoknya masih perlu apa enggak. Oke. Nah, dari sisi inventory juga, teman-teman juga tadi bisa nih mengkombinasikan dengan tren utama bisnis di 2025 untuk menggunakan data pelanggan. Teman-teman bisa analisa data pelanggannya teman-teman, bisa cek menu yang paling laris itu ada apa aja, terus tipe pelanggannya kayak gimana, jam-jam sepi, jam-jam rame, produk yang sering terjual gitu kan. Kalau teman-teman punya outlet F&B, sebenarnya di outlet teman-teman tuh lebih banyak terjual makanan atau minuman gitu. Tapi kita jadi tahu oh pelanggan tuh outlet kita memang buat ngopi gitu, bukan buat makan gitu. Akhirnya kita juga bisa bikin promo khusus untuk menu yang kurang laku. Nah, dari si data pelanggan itu, teman-teman juga kalau mau lebih advance bisa pakai si CRM-nya atau program loyalitas gitu untuk customer-nya bisa balik lagi, nge-retention customer-nya. Teman-teman bisa kasih poin gitu ya untuk customer yang suka beli ke outletnya. Terus kita juga bisa pakai broadcast promo untuk pelanggan yang udah lama nggak datang gitu. Atau kita juga bisa bikin promo untuk kedatangan berikutnya. Gitu. Jadi teman-teman bisa kombinasiin itu antara dari sisi stok untuk bisa menghasilkan revenue juga. Oke, mungkin ini ada beberapa success story juga dari merchant Allpaper atau partnernya Allpaper. Yang pertama dari Oben Bake Shop, dia bisa meningkatkan omset hingga 300 juta. Ini toko bakery di Semarang. Terus juga ada House of Etera, dia pakai sistem CRM-nya kita dan juga pakai sistem inventory yang pasti. Jadi dia udah tahu nih customer-nya lebih suka apa aja, produk apa aja yang terjual. Dia suka dapat feedback dari customer juga karena pakai CRM tadi dan mereka suka ngeblasting promo-promo gitu. Si host FTRA ini dia daripada cari customer baru, dia lebih senang untuk retention customer yang sering datang. Biar balik lagi, balik lagi, balik lagi. Bikin promo yang berbeda bahasanya, tapi sebenarnya ujung-ujungnya sama. Produk yang dijualnya, produk si customer itu yang suka beli. Gitu. Terus kalau di Bandung sendiri juga di sini ada Imah Bebaturan. Jadi Imah Bebaturan juga sama pakai website delivery kita untuk jualan gitu. Dan banyak review positif juga lewat layanan delivery-nya dan dia juga bisa alokasiin stok lewat delivery itu lebih banyak apa aja sih orang-orang yang senang beli gitu kan karena kan pasti ada snack, ada minuman, ada makanan berat gitu ternyata lewat delivery itu lebih banyak makanan berat akhirnya ya dia fokusin lebih tambah si makanan beratnya untuk delivery kayak gitu. Terus yang terakhir ada Cirawang Mesra. Di Cirawang Mesra, mereka bisa proses 100 lebih orderan per hari hanya dengan 3 orang staff. Menggunakan fitur QR menu kita dan yang pasti menggunakan inventory juga karena mereka tahu akhirnya produk-produk yang sering terjualnya apa,
dari QR menu itu akhirnya stoknya selalu terjaga juga teman-teman. Oke, nah ini terakhir dari aku sebelum kita buka sesi tanya jawab. Jadi untuk OPP sendiri, buat teman-teman yang join di webinar siang hari ini, itu bisa pakai OPP dengan harga 250.000 aja, dan itu berlaku seumur hidup teman-teman. Bulan depan, tahun depan gak perlu bayar lagi, dan khusus untuk teman-teman yang ikut webinar hari ini aja, bisa langsung gabung di Circle-nya, di scan QR Code di sebelah kanan. Oke, mungkin dari aku cukup sekian teman-teman. Terima kasih juga waktunya dan kesempatannya untuk materinya hari ini. Kalau ada yang pengen bertanya, boleh kita bisa tulis di kolom komentar atau bisa langsung open mic juga, Mangga. Oke, terima kasih banyak Mas Rizky atas pemaparan materi yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Luar biasa ya, tadi kita belajar banyak banget tentang diantaranya tentang tren AI di dunia bisnis, terus ada juga kita belajar tantangan bisnis UMKM di tahun 2025 ini. Itu tantangannya diantaranya ada digitalisasi yang sangat cepat nih, terus ada persaingan juga yang sangat ketat, terus kenaikan biaya operasional nih, yang saat ini emang lagi mahal banget. Terus kita juga belajar manajemen stok digital, terus mengapa kita wajib menggunakan inventory digital. Nah, jangan sampai pelanggan kita nanti kecewa karena stoknya habis, terus kadang juga ada overstock yang bikin rugi nih buat para pelaku usaha, dan jangan sampai stok itu tidak efisien gitu. Jadi kita harus benar-benar memanfaatkan banget manajemen stok ini, terutama khususnya UMKM nih. Saatnya kita mulai digitalisasi nih ya, Bapak Ibu semua. Oke, Bapak Ibu semua yang ingin bertanya, silakan aja langsung tulis di kolom chat atau bisa raise hand dan open cam agar kita bisa langsung bertanya jawab secara live kepada Mas Rizky. Oke, ada yang bertanya di kolom chat. Mas Rizky, apakah ada program khusus support dari OPEPER yang untuk UMKM yang baru bergabung? Oke, thank you Mas. Halo Kak Angel. Jadi untuk OPEPER sendiri, program khusus dari OPEPER-nya itu pasti sih Kak. Kita bakal dampingi teman-teman juga. Yang pertama dari sisi penginputan, kita di awal juga akan bantu dari produknya, dari inventorinya. Terus kita juga akan pendampingan dalam bentuk training gitu ya, training secara langsung kalau ada teman-teman. Teman-teman juga bisa diajarin gimana cara inputnya dan lain-lain. Selain itu juga kita biasanya akan ada pendampingan di WhatsApp group. Karena kan pasti yang ngomongin kalau kita ngomongin sistem digital gitu ya, apalagi peralihan dari sekarang manual ke digital, pasti kan nggak bisa secepat itu juga gitu. Untuk kita bisa mengerti si sistemnya ini kayak gimana sih flow pemakaiannya gitu. Makanya kalau di OPaper, selain tadi dibantu dari sisi onboarding atau penginputan menu dan inventory, terus kita juga training teman-teman. Biasanya kita dampingi juga dalam WhatsApp group gitu. Jadi di awal-awal kalau teman-teman ada pertanyaan, itu nanti kita bisa lemparin langsung di grup. Dan nanti yang di sana standby juga nggak cuma dari tim di kotanya masing-masing, dari tim salesnya, ada tim supportnya, atau trainernya ya maaf. Nanti juga ada yang standby itu tim support secara regional kayak gitu. Oke, baik. Oke, apakah terjawab dari Mbak Angel pertanyaannya? Oke, bisa kasih reaction ya, boleh? Oke, terima kasih, mantap. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya, itu bisa dikasih contoh dengan data yang nyata nggak? Untuk inventari Vivo-nya, implementasi di sistemnya seperti apa tuh Mas? Dari Mas Agung nih pertanyaannya. Oke, selamat sore Mas Agung. Jadi kalau kita ngomonginnya inventory Vivo ya, implementasi di sistem itu by system pasti akan nge-tracking dari harga pembelian Mas. Kalau ngomonginnya Vivo ya. Jadi kalau ngomongin harga pembelian, karena kan harga bahan baku itu fluktuatif. Di mana harga bahan baku fluktuatif itu akan menyebabkan juga HPP yang berubah-ubah gitu kan. Sedangkan saat kita menjual satu produk, misalkan kopi susu gitu. Nah, si kopi susu itu ternyata stok beans kopinya tuh hari ini naik nih jadi 250.000 gitu. Terakhir kita beli 200.000. Sedangkan si yang 200.000 itu masih ada sisa
1 kilo lagi misalkan. Nah, si 1 kilo itu akan kita habiskan dulu by system, dia bakal nge-tracking harga lama, barulah nanti bakal jadi HPP yang terbaru kayak gitu. Itu nanti bakal outputnya pasti dari sisi laporan keuangannya kayak gitu. Itu untuk metode Vivo. Tapi kalau misalkan dari sisi retail atau misalkan dari sisi apotek gitu ya, itu juga ada sistem lain yang bisa nge-tracking dari expired date. Kalau obat-obatan itu juga bisa. Dia nge-remindernya dari expired date obat, kapan sama production date. Obat itu kan butuh production date ya. Gitu. Itu juga ada tuh di sistem-sistem buat apotek gitu biasanya. Kayak gitu. Konsepnya sama, itu tetap di first in first out gitu. Oke, Mas Agung bagaimana? Apakah terjawab pertanyaannya? Boleh respon ya? Oke, Terima kasih Mas Agung. oke. Kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya dari Mas Yudi Lesmana nih. Kak Rizky, fungsi Paper apa saja fitur dan fungsinya? Oke, untuk Mas Yudi, jadi secara garis besar OPaper itu fiturnya ada 4 sebenarnya. Kita ada 4 ekosistem utama. Yang pertama itu kita ada OPaper Connect, terus ada OPaper Boost, ada juga OPaper Teams, sama OPaper Link. Nah, kalau ngomongin inventory itu tadi ada di OPaper Link sebenarnya. Jadi fungsinya kurang lebih untuk pantau inventory dan lebih advance-nya kita juga bisa pantau dari sisi supplier, mana supplier yang mungkin pembayarannya pakai termin, mana yang pakai cash gitu ya. Terus kita bisa ngelog supplier juga, di supplier A tuh bahan baku yang tersedia atau mereka jual tuh apa aja, itu kita juga bisa. Terus kita juga dari sisi OPaper Links ya bisa bikin budget planning tadi, itu secara garis besarnya. Kalau ngomongin OPaper Boost, namanya aja boost, berarti kan ngeboosting penjualan. Yang pertama ada dari sisi POS, POS untuk inputan secara offline store, eh, untuk catat laporan penjualan juga, dan penjualan menu agar si stoknya bisa berkurang kayak gitu. Selain dari dari POS juga ada QR digital untuk channel penjualan baru. Kita juga punya website penjualan sebagai channel penjualan baru. Itu dari sisi OP per Boost kayak gitu. Si website penjualan ini juga nanti bisa ditaruh linknya di Instagram atau di blast di WhatsApp gitu. Nanti customer bisa tinggal beli dari rumah atau pengen pick up itu juga bisa kayak gitu. Jadi menambah channel penjualan baru aja. Terus eh, kita juga dari sisi OPaper Boost, OPaper Teams. Kalau OPaper Teams itu lebih ke sisi absensi. Kita absensinya ada geotagging juga, dan mungkin yang ngebedain kita bisa bikin jadwal shifting gitu. Dimana kalau jadwal shiftingnya udah dibuat dan saat si karyawan itu absen dan telat, itu nanti absennya berwarna merah kayak gitu. Itu bisa kita kasih laporannya. Itu dari sisi OPaper Teams. Terus tadi satu lagi OPaper Connect. Nah, kalau OPaper Connect itu namanya juga connect gitu ya, mengkonekkan antara kita sebagai pemilik usaha dengan customer. Itu dari sisi CRM-nya kita. Kita bisa ngedata pelanggan, kita bisa tahu berapa kali customer itu datang, kita bisa tahu berapa banyak atau berapa total spending dia ke outlet kita yang udah dia keluarkan, apa produk favoritnya dia, kapan terakhir dia datang gitu. Dan kita juga bisa customize tadi, bisa dapetin feedbacknya, terus kita juga bisa blasting promo langsung ke mereka lewat OPaper kayak gitu. Kurang lebih itu fungsi apa 4 ekosistem utamanya garis besarnya Mas Yudi itu. Kalau pengen tahu lebih lanjut tentang OPaper, nanti boleh bisa hubungin aku atau ke Mas Dio juga gitu. Yang pasti OPaper fungsi utamanya itu ada 4. OPaper Connect, OPaper Teams, OPaper Boost, dan OPaper Link. Yang hari ini kita bahas itu OPaper Link sebenarnya. Oke, Mas Yudi boleh ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi langsung aja hubungin Mas Rizkynya ya untuk penggunaan aplikasi Paper ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Iqbal Saputra. Bagaimana caranya mengatasi minus stok yang terjadi di retail yang disebabkan retur barang atau barang rusak? Well, nah cara untuk mengatasi stok yang terjadi di retail karena barang retur atau barangnya rusak gitu. Sebenarnya ada 2 sistem dulu Mas. Kalau ngomongin retail ya, barang retur ini karena apa? Apakah dia retur bisa kita jual lagi atau enggak kayak gitu? Itu juga bisa kita klasifikasi dulu. Ya misalkan retur bisa kita jual lagi mungkin karena
size yang dikirimnya salah gitu, atau memang dari sisi kitanya menerima retur kalau size-nya nggak sesuai kayak gitu kan, ada juga tuh retail yang kayak gitu. Berarti kan masih bisa kita apa namanya, kita jual lagi gitu kan. Nah, untuk mengatasinya sebenarnya tinggal dikonekin aja, tetap barangnya keluar, nanti dari si apa namanya, size yang aslinya itu tinggal tambahin gitu kan. Kalau misalkan barangnya memang rusak, nah ini kalau ngomonginnya barang rusak ya, berarti kan barangnya nggak bisa kita jual lagi. Ujung-ujungnya dead stock dan kita cuman costing aja gitu kan. Udah keluar duit buat beli barang tapi nggak bisa kita jual lagi. Nah, sebenarnya solusinya itu kita bisa, selain dari sisi inventorinya harus berapa stok minimumnya, kedua kita bisa ngelihat track record supplier. Nah, penting banget sebenarnya kalau ngomongin retail ya, khususnya retail yang mungkin bukan menjual produk sendiri gitu. Jadi ngambil produknya dari orang, terus apa namanya, kita tinggal jual lagi. Kalau di Bandung tuh ada sih retail terkenal namanya Sabinet gitu ya. Sabinet tuh dia punya produk sendiri, tapi mostly barang di outlet dia tuh partner gitu, brand A, brand B, brand C, brand D kayak gitu kan. Nah, bisa tahu sebenarnya brand itu tuh baik apa enggak gitu dengan sistem yang mumpuni. Kayak tadi kalau ngomonginnya supplier gitu ya, si supplier itu suka ada masalah enggak? Karena pas saat penerimaan barang kita bisa retur lagi ke supplier, ternyata barangnya rusak. Atau misalkan pas penerimaan barang si suppliernya tuh lama kirim gitu kan. Yang kita pertaruhkan akhirnya brandnya, brand si eh, baju tersebut gitu kan, atau memang usahanya kita gitu kan. Nah itu sih kalau misalkan dari sisi retail, kalau barangnya rusak memang harus ada option lain dari suppliernya, itu sih kalau misalkan dari retail. Nah, bisa cari sistem yang memang bisa nge-tracking ke deep itu ke suppliernya, selain ngomongin dari stok-stok yang negatif gitu. Oke, baik. Semoga bisa terjawab ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya nih Mas, dari Mas Farhan dan Mbak Putri. Mas Farhan bertanya tantangan umum UMKM dalam mengelola stok secara manual gimana nih Mas? Dan Mbak Putri juga menanyakan apakah paper bisa membantu dalam membuat laporan keuangan? Oke, terima kasih. Sama-sama Mas Iqbal. Aku izin jawab dulu dari Mas Farhan Fikmar ya. Tantangan paling umum yang dihadapi UMKM dalam mengelola stok secara manual yang pasti overstock, Mas. Kayak gitu. Karena aku pribadi dulu pernah punya usaha lah, jualan frozen food bikin sendiri kayak gitu. Waktu itu aku cuma tulis manual aja di buku, dan setiap mau beli itu semua bahan baku itu harus aku beli. Itu yang aku lakuin gitu. Pokoknya setiap kita belanja ke supplier, ada tepung terigu, tepung maizena, tepung tapioka gitu kan, dan lain-lain segala macam gitu. Semua barang itu tuh harus aku beli lagi ke supplier dengan jumlah yang sama kayak gitu. Ternyata pas udah berjalan sebulan 2 bulan ngeliat, pas ngeliat tuh kayak ini kok ternyata masih banyak ya si apa namanya, totole lah, dulu tuh totole tuh aku sering banyak pesannya karena belinya pack-packan, udah kita jadiin dalam satu toples gitu ya. Pemakaiannya kan sedikit sebenarnya si totole itu. Pas buka lagi lemari, lah ternyata masih ada 6 pack totole lagi gitu nggak kepake gitu. Itu yang sering kejadian di UMKM dalam mengelola stok secara manual, jadinya overstock gitu. Terus yang kedua, kita juga nggak tahu sebenarnya barang-barang yang harusnya kita beli lebih banyak tuh apa gitu. Karena kan mungkin UMKM itu budgetnya bisa dibilang terbatas lah. Aku pun dulu si Itkomoya tuh budgetnya terbatas gitu kan. Saat restock barang tuh mungkin cuma bisa 200.000, atau memang berdasarkan dari penjualan gitu kan, perputaran uangnya. Nah, dengan manual itu kita nggak tahu sebenarnya stok yang paling sering terjual tuh apa kayak gitu. Atau mungkin kita taunya oh barangnya nasi goreng gitu yang sering dijual. Tapi kan sebenarnya nasi goreng tuh punya perintilannya lagi gitu. Ada nasinya, ada bumbunya, terus ada apa, sayurannya, ada ayamnya gitu. Sebenarnya yang lebih pengen kita restock tuh apa yang lebih banyak kepakainya gitu kan. Itu sih yang bakal jadi tantangan paling umum dalam mengelola stok secara manual buat UMKM. Ujung-ujungnya kita jadi nggak tahu sebenarnya kita tuh rugi apa enggak dalam bisnisnya, karena kita nggak tahu arus kasnya tadi gitu. Omset masuk 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 tapi arus kas ya, kasnya keluar 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 aja gitu karena harus beli terus inventory gitu. Itu yang aku rasain sendiri di Itkomoya waktu itu gitu. Mas Mas Farhan Fikmar, semoga menjawab.
Aku lanjut ke pertanyaannya Kak Putri. Selain manajemen inventory, OPaper apakah bisa membantu dalam membuat laporan keuangan? Itu bisa Kak. Jadi di sisi OPaper juga kita ada laporan keuangannya juga yang daily secara apa namanya penjualan di outlet gitu. Itu nanti outputnya lewat pos sistem kita. Jadi saat ada penjualan kita catat, terus berapa omsetnya itu bakal di laporan keuangan juga. Terus kayak ada apa namanya eh, pengeluaran-pengeluaran harian gitu ya yang harus kita keluarkan kayak mungkin bayar listrik, bayar air, bayar sewa atau apa itu juga bisa kita input ke sistem gitu untuk membuat laporan keuangan secara simpel itu kita bisa. Oke, biasa jawabannya semoga bisa menjawab ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya nih Mas. Ada yang DM. Produknya ini dia dititipkan ke toko souvenir nih, terus dalam Hmm. sistem consign. Terus Konsinyasi ya. gimana nih cara pakai aplikasi Wallpaper dalam kondisi seperti itu? Oke, kalau ngomonginnya konsinyasi sebenarnya menarik sih Mas, karena konsinyasi itu kan sebenarnya penjualannya eh, ya titip jual gitu ya. Beda sama orang beli putus ke kita, aku beli produknya Mas Fajar gitu, aku jual di tokoku. Tapi aku beli ke Mas Fajar, Mas Fajar dapat uangnya gitu. Kalau konsinyasi kan biasanya Mas Fajar titipin dulu ke aku, ya aku akan kasih uangnya sesuai dengan yang dipakai sama apa namanya, yang surat jual gitu dari aku ke Mas Fajar gitu. Nah, kalau untuk konsinyasi sebenarnya ada dua sistem sih. Ini pernah dipakai juga sama merchantku, dia bakery di Cianjur gitu. Dia masuk ke beberapa toko oleh-oleh. Nah, kalau ngomonginnya konsinyasi, itu kita harus tahu dulu stoknya pengen diperlakukannya seperti apa. Karena antara stok dan pendapatan bakal jadi hasil yang berbeda, kayak gitu. Jadi setiap ada stok yang kita keluarkan, yaitu udah kita anggap aja sebagai penjualan gitu. Tapi kayak penjualan tanpa harga, agar si stoknya itu keluar. Nah, saat stoknya mungkin dikembalikan gitu, atau saat kita pengen penginputan harga atau inputan pendapatannya gitu. Itu jadi dua hal yang berbeda. Kita inputin juga di sistem yang sama untuk jadi satu laporan keuangan gitu, tapi penginputannya beda, terpisah. Kita nggak konekin antara stok dengan menu kayak gitu. Atau memang kita bedakan antara stok yang untuk konsinyasi dengan stok yang ada di outlet misalkan. Itu juga bisa kayak gitu. Karena kalau ngomongin konsinyasi ya kita harus tahu dulu ini barangnya mau kita perlakukan seperti apa. Kalau pengen kita anggapnya ya udah stoknya memang udah keluar biar kita tahu nih bahan bakunya udah kepake atau enggak itu harus kita keluarkan dulu. Terus nanti dari sisi laporan keuangannya biar kita juga tahu sebenarnya kita konsinyasi di outlet A tuh sebenarnya profit apa enggak kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Mas. Semoga bisa menjawab ya yang tadi yang di DM ya. Oke, mungkin Mas Ya, aku sama-sama Mas. oke mau nanya juga nih Mas nih. UMKM kan itu tidak semuanya bisa mengerti digital ya Mas ya. Nah, Betul. kalau misalkan UMKM kan masih banyak yang sederhana banget nih cara pakai teknologi atau belum sama sekali nih pakai teknologi. Nah, kira-kira gimana Mas agar bisa mengelola secara digital nih stoknya? Oke, sebenarnya kalau kalau kita ngomongin UMKM ya, eh, bisa dengan orang yang dipercaya sih Mas gitu ya. Karena banyak juga kok beberapa merchant-merchant kita yang mungkin emang nggak mau pakai teknologi, mungkin karena udah lama juga gitu ya jualan si nasi uduk tuh ada jualan nasi uduk ya ibunya emang udah jualan nasi uduk dari tahun 97 gitu kan. Dan sekarang dia masih aktif suka ada di outletnya juga, tapi tuh pakai kita kayak gitu. Nah, cuman memang kita harus percaya sama tim. Dia percayain ke timnya dia untuk bisa ngelola itu semua karena memang ada karyawan yang udah kerja lama lah sama dia gitu kan akhirnya dia percaya atau juga ada kejadian itu di salah satu coffee shop juga di kota Bandung itu memang si bapaknya tuh yang punya angkringan itu tuh memang nggak ngerti gitu maksudnya kalau kalau ketemu juga bapak mah nggak ngerti yang kayak gitu mah udah biarin si teteh aja gitu jadi memang dia apa namanya punya angkringan, dia nggak ngerti apapun, tapi memang dia minta tolong ke anaknya gitu, untuk bisa pelajarin si paper untuk bisa diterapin di usaha si bapaknya kayak gitu. Yang penting bapaknya mah tahu jualan aja, tapi di belakangnya anaknya yang bakal ngerjain kayak gitu.
Itu sih, karena kalau misalkan ngomongin teknologi emang susah sebenarnya. Harus balik dari kita, kitanya ada kemauan atau enggak untuk belajarnya. Kedua, kalau misalkan mungkin kita ngerasa kapasitas, oh kayaknya aku mah emang nggak bisa gitu ya. Aku mah emang nggak bisa, tapi aku punya nih teman gitu, atau aku punya istri nih yang ngerti, atau aku punya anak nih yang bakal bantu aku gitu kan. Atau aku punya orang yang memang bisa dipercaya, ya udah kita harus percaya juga sama dia gitu. Oke, mantap Mas. Oke, em, sambil nunggu pertanyaan yang lain, yang ingin bertanya silakan bertanya di kolom chat atau bisa langsung raise hand atau on cam ya. Kita masih ada waktu beberapa menit lagi. Sambil nunggu, saya ada pertanyaan lagi nih Mas. Ini ya. Eh, apakah paper ini dia tuh offline atau harus online tuh Mas? Oke, untuk sekarang Allpaper itu harus connect ke internet, jadi harus online sistemnya. Jadi kalau misalkan nggak ada koneksi internet, dia akan muter-muter aja kayak gitu. Tapi ini disclaimer juga, memang itu salah satu feedback dari merchant-merchant kita juga pengen request di sisi offline mode gitu. Jadi itu lagi kita kembangkan juga sih, biar bisa terpakai secara offline. Cuman pasti nanti tetap akan ada plus minusnya sih kalau misalkan bisa berjualan di sisi offline mode gitu. Jadi kalau misalkan di outlet apa namanya si jaringan internetnya lagi mati gitu atau lagi jelek, ya dia bisa catat penjualan. Tapi untuk sinkron ke back office atau untuk potong stok dan lain-lainnya pasti nunggu internetnya terkoneksi lagi kayak gitu. Jadi pasti tetap ada plus minus sih. Karena beberapa sistem digital juga yang menerapkan offline mode itu seperti itu. Oke. Eh, ini bisa versi website nggak Mas? Atau harus aplikasi aja? Kalau di website itu kita bisa, tapi pakai PC. Jadi kita bisa dipakai di handphone, di tablet, baik iOS maupun Android. Terus di PC juga kita bisa. Nah, kalau di PC kita ada dua tipe. Ada yang diinstal aplikasinya, ada juga yang pakai Google Chrome Web Base. Itu bisa gitu. Kalau yang di iOS sama di Android itu harus di-download gitu lewat App Store atau Play Store. Tapi kalau untuk web dashboardnya kita semuanya web berbasis web gitu. Oke. Eh, apakah paper ini bisa multi device Mas? Apakah bisa banyak orang yang pegang atau ada hak akses sendiri? Betul, kalau untuk Copilot sendiri kita bisa multi device. Device-nya pun kita nggak ada maksimalnya. Salah satu contohnya itu merchant kita di Karawang namanya Padi Resto, dia pakai 16 device. Itu kita masih aman. Yang pasti nomor login-nya harus beda-beda. Kayak gitu. Jadi memang si Padi Resto tuh pakai nomor karyawannya. Kenapa banyak device? Karena mereka pakai waiters. Jadi waitersnya bawa-bawa tablet gitu untuk input orderan gitu loginnya pakai nomor masing-masing kayak gitu itu kita bisa banget untuk multi device. Terus tadi pertanyaan selain multi device sama role ya mas ya, role akses ya. Jadi untuk hak akses dan role pun juga sama. Kita ada beberapa tingkatan role kayak dari kasir, manajer, terus kasir pun juga terbagi lagi. Ada yang kasir bisa kasih komplimen, ada kasir yang nggak ada kasir tapi nggak bisa melihat report, ada yang kasir bisa lihat report. Terus kita juga ada role untuk di bagian inventory, ada yang inventory admin cuman buat input aja. Terus ada inventory manager bisa nambahin bahan baku dan lain-lain itu juga ada. Jadi kita ada tingkatan role-nya masing-masing sih. Nanti bisa disesuaikan sama kebutuhan teman-teman. Oke. Kita lanjut lagi nih. Ada pertanyaan lagi di kolom komentar nih. Mbak Putri, apakah paper tuh ada POS-nya? Berarti ada ya Mas ya tadi ya? Iya, betul. Ada POS-nya. Mas Yudi juga bertanya nih, OPP kalau dia berlangganan 250 seumur hidup, per bulannya apakah kena biaya lagi dan apa saja yang bisa didapatkan kalau berlangganan? Apakah bisa Oke. training juga katanya? Iya. Jadi sistemnya OPaper itu memang bukan subscription sih Mas Yudi. Jadi nggak langganan. Kita one time fee jatuhnya. Jadi kayak kita memang bayar sekali 250.000 gitu ya. Itu bisa dipakai seumur hidup gitu kan. Dan nanti ya kayak bulan depannya atau tahun depannya nggak akan kita tagihin lagi si 250.000-nya. Terus apa saja yang bisa kita dapatkan bila kita berlangganan atau menggunakan OPaper gitu ya. Yang pasti tadi, jadi untuk monitoring, terus apa namanya WhatsApp group, pokoknya untuk sisi after sales-nya kita ada gitu kan. WhatsApp group, kita juga ada training tatap muka dan lain-lain, itu juga bisa.
Bila kita minta training ke tempat, kita apakah ada biaya tambahan? Kalau untuk di awal nggak ada, Mas Widi. Jadi untuk paper sendiri itu, untuk onboarding awal dan training awal, itu ya biayanya 250.000 tadi. Jadi kita nggak akan nambahin lagi biaya kayak gitu. Cuman memang kita itu ada beberapa SNK yang berlaku gitu ya di kontraknya nanti. Jadi kalau misalkan lebih dari sekali, itu nanti kita ada berbayar gitu. Jadi kita setiap bulan itu akan dikasih kuota untuk visit gitu. Kalau misalkan dalam 1 bulan lebih dari kuota itu baru nanti berbayar. Oke, semoga bisa menjawab ya Mas Judi ya. Oh, tambahan Mas, maaf. Berbayarnya pun kalau datang ke outlet ya Mas Yudi. Tapi kalau misalkan butuh trainingnya secara online atau pengen dimonitor secara online itu nggak perlu bayar kok. Oke, jadi tunggu apa lagi Mas Yudi bisa langsung berlangganan aja ya karena fiturnya banyak banget nih dari Wallpaper ini dan juga teman-teman lain nih jangan lupa nih berlangganan karena kalau kita pakai itu banyak banget nih keuntungannya pakai untuk usaha Bapak Ibu semua nih ya. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan ya dan waktunya kita juga eh, habis dan saatnya kita foto bersama dulu nih Bapak Ibu ya. Oke, tapi sebelum foto bersama nih, boleh minta penutupnya nih dari Mas Rizky nih untuk para UMKM kita pada hari ini. Silakan Mas. Oke, thank you Mas. Hai. Jadi buat teman-teman UMKM, eh, sekali lagi terima kasih buat waktunya udah nyempetin bisa ngobrol bareng sama aku, kita bisa sharing-sharing juga. Sekali lagi aku di sini nggak berniat untuk menggurui teman-teman, karena teman-teman juga sebagai pelaku usaha di lapangan gitu kan. Aku cuma pengen share insight aja buat teman-teman di sini juga semoga terus berkembang usahanya, semoga bisa segera implementasikan juga dari sisi inventory digital dan teman-teman juga bisa terus scale up bisnisnya kayak gitu. Paling Oke, gitu aja dari aku Mas. mantap. Boleh nih kasih Alexin yang tepuk tangan dulu nih untuk Mas Rizky pada siang hari ini. Luar biasa pemaparan materinya sangat bermanfaat sekali untuk kita semua dalam melakukan usaha. Oke, kita lanjut ke sesi foto bersama ya Bapak Ibu ya. Oke, boleh yang belum on cam ditunggu sampai kita on cam yang banyak nih. Yuk, jangan malu-malu buat on cam. Jangan lupa pakai juga virtual background-nya ya, yang bisa ya. Oke, nah jangan lupa nih ada presensi yang harus diisi Bapak Ibu semua nih agar mendapatkan sertifikat. Nanti sertifikatnya akan kita kirimkan. Oke, kita kirimkan ke email atau di grup ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah siap Bapak Ibu ya? Yang punya produknya boleh dibawa ya, di ikutan fotonya nih, karena kita akan share di media sosial kita ya, di Rumah BUMN Jakarta Selatan dan Smash Hub. Yang belum follow ya, jangan lupa follow ya Bapak Ibu ya, karena informasi banyak banget di Instagram kita tentang pelatihan atau pameran, nah kita selalu share di situ. Dan juga jangan lupa nih Bapak Ibu yang belum pernah bergabung atau belum tahu sama sekali Rumah BUMN, diharapkan mendaftar dulu. Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Irfando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai, yang cocok buat nongkrong, hangout ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium dan kualitas terbaik ya. Nah, tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silahkan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah, untuk kaos lengan pendek silakan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Irfando. Nah, untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Cuman ketiknya Fando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah, ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Fando Official Shop.